Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Ren dan kita akan kembali mengomentari video dari Luis Prasetyo yang berjudul Pendeta Esa Soru Gorila katanya. Angel West Angel Agustan. Kita akan langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari guys. Nyocot itu banyak, kayak Isra Soru itu pendeta besar, tapi otaknya otak gorila. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Barengan sama saya Luis Prasetyo di sini kita akan bahas kembali untuk meluruskan statement-statement yang keliru tentang kekristenan. Macam betul aja dari Luis. Nah, kali ini saya akan membahas seorang mualaf nih guys. Mualaf ini bernama Pak Agustan. Pak Agustan, ingat ya, namanya Agustan. Ya, dia ngakunya dulu mantan pendeta di Surabaya. Tapi setelah diselidiki Surabaya dia ternyata pendeta di salah satu gereja yang ada di luar Jawa, tetapi cabang Surabaya, begitu intinya. Ya, tapi nggak tahu kebenarannya dia pendeta di mana. Dulu sempet rame banget, tapi ya nggak ada kelanjutannya. Nggak tahu bener pendeta atau ngangkat diri kayak Goldian sama Nandar. Hari ini saya akan meluruskan statement-statementnya yang agak lucu dan geli, tetapi juga penting juga untuk kita luruskan supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Sebenarnya video itu tanggapan untuk Mas Didit ya. Mas Didit ditanggapi komentar videonya, ditanggepin, dan saya sekarang mengomentari komentar dari Pak Agustan terhadap komentar Mas Didit. Jadi ini video apa judulnya? Video komentar orang yang mengomentari komentar orang, ya begitulah pokoknya. Tapi berhubung yang dikomentari adalah kekristenan, jadi saya wajib dan berhak untuk meluruskannya. Saya langsung aja kita untuk nonton video. Di video ini sebenarnya videonya panjang ya, silahkan cari sendiri di channelnya Pak Agustan ini, Islam Care namanya. Saya potong-potong di situ, tetapi tidak mengurangi maknanya ya. Nggak mungkin saya pakai videonya semuanya karena durasinya pasti panjang banget. Saya potong-potong, tetapi tidak. Ya, Anda memang biasa potong-potong video orang kan? Lihat saya nih, contoh nih, saya full videonya gitu. Sepanjang apapun saya jawanin. Saya pernah bahkan komentari video orang sejam lebih guys. Saya komentarin gitu kan, full. Jadi biar tidak ada fitnah di antara kita gitu. Memang alasan aja deh nih guys ya, bukan video panjang. Memang tidak semua video tuh dipotong-potong dulu gitu. Masuk marga nyunduh, murtad lah gitu. Itu potong-potong dulu videonya gitu. Memang alasan aja gitu guys. Nggak kayak kita ya. Kita tuh full tampilkan videonya utuh gitu guys, tanpa ada dipotong sedikit pun. Mengurangi maknanya, silahkan bisa di cross check ke video aslinya. Oke, kita langsung nonton saja videonya. Oke, intinya gini ya, jangan mengurusi iman orang lain, jangan mengungkit-ungkit iman Bapak yang lama. Sebetulnya begini ya, saya sudah setuju ini. Saya sangat setuju, saya sangat mendukung apa yang dikatakan oleh Mas Didit ini. Sekali lagi, apa yang saya sampaikan di dalam daurah pada waktu itu saya menjelaskan tentunya ini ada sebab akibat. Ya, jadi begini ya, saya tidak berprasangka sebetulnya Mas Didit ini orang yang tidak baik. Tapi karena memang dogmatikanya, ajarannya seperti itu, ya dia melakukan. Sebetulnya sangat mungkin basicnya beliau ini, anak muda ini sangat baik saudara. Ya, saya menangkap dari bahasa sederhana yang dia lontarkan itu bahasa yang sangat santun ya, saya kira menyentuh daripada audiens ya, orang yang mendengarnya. Walaupun memang di situ juga kental dengan pembelaan iman ya. Ya, kira-kira di sini Pak Agustan ini mengatakan bahwa Didit ini sebenarnya basicnya baik, tetapi dia ini melakukan sesuatu yang buruk karena dogmatika atau ajarannya itu buruk. Intinya begitu. Intinya Agustan ini mau bilang bahwa ajaran Kristen, dogmatika Kristen itu buruk dan jahat. Saya harus komentar dulu yang pertama ini guys. Sebenarnya kalau dibilang ajaran Kristen itu keliru, ajaran Kristen itu mengajarkan sesuatu yang buruk dan jahat, ini jelas tuduhan yang nggak mendasar sama sekali.
Kenapa saya katakan tidak mendasar? Karena di sepanjang Alkitab itu ajarannya, itu adalah ajaran yang top markotop. Ya, dimaksud keharusan itu sebenarnya bukan buruk jahat guys ya. Buruk artinya tuh salah gitu guys, ngerti ya? Ya. Jadi ya buruk dalam artian itu tidak mengajarkan dogmanya tuh dalam artian tidak mengajarkan berpikir yang intelektual, berpikir secara bahasa, secara logika, nalar, nggak gitu guys. Jadi dogma tuh terima gitu aja gitu. Pokoknya Yesus Tuhan aja gitu. Pokoknya Yesus dimati kayu salib aja gitu. Apapun itu ayatnya akan diusahakan diarahkan ke situ gitu. Itu maksudnya dogmatika yang buruk itu guys. Dengan Islam tuh men-challenge banyak pertanyaan. Jadi bahkan ada pertanyaan ya, kalau setan itu masuk ke neraka gimana? Kan sama-sama ada api. Nah, Islam ada jawabannya gitu. Jadi nggak asal imani saja gitu guys. Jadi ya beda. Jadi dogmatika itu tidak berlaku di Islam gitu kan. Nah, jadi Islam itu terbuka, open untuk challenge pertanyaan ya. Yang kita mengkaji dalil gitu. Kalau dalilnya tidak ada kontradiksi, itu enaknya. Kalau kisah kan kontradiksi antara yang Yesus katakan, ajarkan dengan yang diajarkan yang perjanjian baru kan beda. Jadi mereka itu makanya mereka tuh tetap ujungnya berpegang pada dogma. Itu dikatakan buruk gitu guys. Maksudnya. Dimana disuruh mengasihi musuhnya, dimana harus menjadi seorang pembawa damai. Ya faktanya Luis melakukan itu nggak? Jauh guys, jauh sekali. Ya. Dia menyerang ustaz kita gitu. Itu bukan mengasihi namanya gitu kan. Kalau mengasihi itu ya kalau memang dia merasa nggak tepat ya dia bisa kontak ustaz itu kan. Misalnya ya bukan open seperti ini gitu. Dia tinggal bilang ustaz, menurut saya ini salah ustaz. Kan enak ngobrol enak gitu kan. Ini malah mengatakan ustaz Abu Somad murtad lah. Jadi gue bisa murtad. Ini nggak ajaran kasih namanya guys. Ini ajaran barbar, ajaran fitnah namanya kan. Mengatakan yang lain lagi mualaf penipu lah segala macam. Ini ajaran fitnah namanya guys, bukan ajaran kasih gitu kan. Bukan justru menjadi seseorang yang troublemaker, ngomongnya harus baik, nggak kayak ajaran yang mengharuskan ngomongnya itu jahat, ngejek orang dan lain-lain. Ya, Anda ngejek orang berapa kali Luis ya, ngejek ustaz-ustaz kami gitu kan. Jadi Luis ini guys ya munafik benar munafik. Hanya ngomongnya gayanya baik gitu. Faktanya dia parah nih guys ya. Udahlah. Jadi Jadi inilah. Jadi makanya orang tuh bisa menilai dari sini gitu kan. Dogmanya ajarannya begini, tapi orangnya begini gitu. Itu loh guys logikanya. Pendeta gorila lah. Nyocot itu banyak kayak Isra Solo itu pendeta besar, tapi otaknya otak gorila. Dan lain-lain, ya itu jelas nggak boleh. Tapi dalam Kristen itu harus melakukan sesuatu. Ya boleh nggak bilang orang lain itu penipu, ya kan? Fitnah gitu guys. Kan belum ada bukti gitu. Ada yang mengatakan mualaf penipu, buktinya ada nggak gitu, ya kan? Nah, kalau misalnya beda pendapat, ya nggak bisa katakan dia penipu gitu. Kalau ada katakan salah, oke. Kamu salah, saya benar, oke. Masih penting. Tapi penipu itu parah guys. Ya, penipu itu adalah Penipu itu orang yang menipu gitu. Beda kalau kamu salah itu. Masih mending kamu salah saya benar. Dibalikkan nanti kamu benar saya salah gitu. Kamu salah saya benar gitu. Kalau debat memang ngomongnya salah dan benar kalau tidak setuju pendapat. Tapi kalau itu nggak cocok dikatakan penipu guys gitu loh. Dan juga kata-kata lain, mengatakan orang lain murtad lah segala macam, memfitnah orang macam-macam lah. Ini bukan suatu yang baik gitu. Itu apakah itu diajarkan di agama Kristen gitu kan? Jadi itu cuman manisnya aja gitu guys. Manis bibir, faktanya belakang. Itu yang baik, bahkan menjadi pembawa damai, bukan nantangin orang berkelahi, adu fisik dan lain-lain. Saya ambil satu contoh saja. Dalam Matius 5 ayat 5 dikatakan berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Di mana di sini diajarkan untuk menjadi orang yang lemah lembut, bukan kasar, bukan teriak-teriak bunuh orang dan lain-lain. Tidak bunuh, pasti ini orang ke Islam ini ya. Jadi Luisnya gini ya, nggak ngerti dari guys ya. Ya, kalau maksudnya lemah lembut itu ya, lemah lembut itu ada situasinya gitu ya. Contoh misalnya, kalau ada menghadapi perampok, apa biar bisa lemah lembut gitu. Nah, Islam itu ajaran lengkap, nggak seperti agama Anda. Agama Anda tuh lemah lembut tuh gini guys, kita tuh bertindak sesuai dengan situasi. Ya, lemah lembut. Kalau ada orang misalnya misalnya ada orang yang kira-kira menyimpang, kita ngomong lemah lembut gitu. Tapi kalau ada perampok gimana? Anda mau lemah lembut dengan perampok gimana? Maaf Pak, jangan rampok saya. Habis Anda guys. Anda harus pertahankan harta Anda gitu kan dengan segenap jiwa Anda gitu.
ya kan, Anda harus pertahankan harta Anda, ya, kehormatan Anda gitu kan, ketika Anda dirampok gitu, ya kan. Nah, jadi nggak mungkin kita silakan Pak merampok gitu, bukan begitu caranya gitu. Atau ketika ada apa polisi misalnya mau nangkap penjahat, ya nggak bisa lemah lembut deh guys, harus tegas sih kan gitu. Dia lemah lembut tuh tergantung situasinya gitu loh. Dan jangan juga dikatakan orang tegas keras itu apa namanya salah, enggak. Kalau momen tepat bagus gitu. Ketika misalnya tegas ada pelanggaran lalu lintas misalkan, tegas dia, saya ini duit sogok, wah nggak bisa Pak, saya nggak bisa sogok. Nah, itu bagus, itu tegas. Masa bilang lemah lembut kan, oh iya Pak, saya mau disogok. Ini gimana, seperti apa coba ya kan. Jadi Luis ya, jangan samakan agama Islam dengan agama Anda. Ya, agama kami itu ajaran lengkap. Jadi semua kondisi ada gitu. Kalau Anda kan apa lemah lembut untuk segala situasi, mana bisa guys. Ini nggak logis sama sekali gitu. Lalu katanya lagi bunuh loh. Jangan menyamakan oknum dengan ajaran agama. Ada nggak ajaran Islam mengajarkan untuk bunuh orang? Ya ini saya sampaikan ajaran Islam ya. Membunuh satu orang aja itu sama dengan membunuh seluruh manusia di muka bumi. Satu orang aja itu. Ya. Bagaimana bisa seorang Muslim itu membunuh orang ya, atau mengajak untuk bunuh orang? Sementara dia tahu hukum itu. Ya sangat ngeri guys. Satu orang aja ya, membunuh satu orang sama dengan membunuh seluruh manusia di muka bumi. Nah, membunuh seorang muslim itu kekal di neraka. Luar biasa, ya. Jadi darah seorang kaum muslim itu sangat berharga sekali. Membunuh satu orang kaum muslimin itu akan masuk untuk kekal di neraka. Makanya sebagai muslim, ya, yang tahu ajaran Islam ini nggak akan berani bunuh orang. Bukan nggak berani sama orangnya ya, nggak berani sama azab Allah yang menanti dia nanti kalau dia berani-beraninya bunuh orang, guys. Jadi luar biasa gitu. Nah, makanya lihat ajarannya, bukan pihak orangnya. Kalau gitu caranya ya, kalau gitu kita bandingkan juga nanti dengan bentontaran gitu kan. Itu bentontaran gimana coba? Ya kan? Itu bukan lagi bunuh-bunuh katanya, langsung moncong senjatanya menyala guys. Langsung ke menyasar masjid di New Zealand dan di New Zealand lagi tuh. Nah, jadi poinnya adalah Luis harus bisa bedakan antara perbuatan dengan ajaran. Nah, sementara ya kita bisa bedakan ini. Ajaran Kristen katanya baik, oke kita terima ajaran Kristen baik, tapi pelakuan pengaruhnya kayak gini gitu. Nah, kita cerdas guys, kita bedakan mana ajaran, mana pelakuan pengikutnya. Tapi fakta jujur ya guys ya, ajarannya memang baik gitu, tapi pelakuannya tuh pengikutnya tuh parah guys. Itu jadi nggak tahu nih apa yang salah dengan pengikutnya gitu kan. Ya, setiap ada YouTuber dari pihak Kristen itu pasti selalu keluar kali mengatakan kata-kata penipu lah, pembohong lah gitu, tanpa mengadakan investigasi gitu. Kan fitnah namanya guys. Dan juga gampang mengatakan orang lain murtad lah, apalah. Kalau salah benar oke. Okay. Kalau mereka katakan ustadz ini salah itu oke. Okay. Itu pendapat. Tapi kalau udah dikatakan penipu, murtad, ini udah fitnah luar biasa nih guys, keji gitu kan. Masa ajaran dan dogmatika seperti ini bilang dogmatika yang buruk? Berarti jika Anda menentang ajaran yang demikian, berarti menurut Anda yang baik adalah kebalikannya. Mungkin dibalik gini ya, berbahagialah orang yang kasar karena mereka akan memiliki bumi. Mungkin gitu ya. Tapi jelas ya, bahwa ajaran Kristen itu nggak bisa dipungkiri. Lemah lembut lawannya bukan kasar aja ya, tegas. Lemah lembut ya, keras, tegas. Nah, kalau beda perang nggak bisa lemah lembut. Coba ada perang misalnya. Ada perang sama Belanda deh sono ya. Luis ini guys ya harus dipakai di logikanya gitu. Nih, Luis bayangkan Luis Anda di medan perang ya. Depan Anda Belanda tuh, ya kan. Nah, apa Anda lemah lembut dengan Belanda? Pak Belanda, saya mau tembak Anda ya. Bapak nggak sakit kok Pak gitu. Nggak ada gitu guys. Orang tembak mati atau nggak ditembak mati atau hidup gitu kalau dalam perang itu gitu kan. Jadi Luisnya harus ngerti ya. Ada saatnya kita lemah lembut, ada saatnya kita keras dan tegas guys gitu loh. Jadi nggak Islam itu mengatur lengkap gitu, nggak seperti agama Luis yang ya lemah lembut. Itu solusinya di mana gitu solusinya? Lemah lembut nggak bisa dipakai di semua tempat guys, nggak bisa, ya kan, nggak bisa di semua tempat gitu. Jadi ada momen tertentu kita harus lemah lembut, ada momen kita harus keras dan tegas guys gitu. Kira lagi bahwa ajarannya begitu spesial. Kita akan melanjutkan tonton part dari video ini ya, karena ada beberapa statementnya yang memang saya harus komentari. Tapi sesungguhnya apa yang saya sampaikan ini tidak ujuk-ujuk ya, karena justru kami ini mengalami flying victim gitu loh, Mas Didit ya. Ya, setuju Pak.
kami tidak menyampaikan itu, bagaimana pertanggungjawaban kami sebagai seorang muslim atas ya penyelewengan-penyelewengan iman? Di situ dia mengatakan flying victim. Sebenarnya saya mau koreksi sedikit di sini. Kalau kemarin kan Goldian flying victim, tapi nggak ngerti maksudnya itu Goldian itu. Nah sekarang dia ngerti maksudnya flying victim. Bukan nggak ngerti, saya udah kasih tahu kemarin jawabannya gitu kan. Jadi Luis yang ngerti sebenarnya guys. Saya udah buat video tentang itu, bisa tonton di video di channel saya ya, bahas tentang Goldian itu. Sebenarnya Luis yang salah mengerti apa nih maksud Goldian sebenarnya gitu kan. Itu seperti apa kalau Pak Agustan ini, tapi dia nggak ngerti nyebutin mem. Dia bilang flying victim. Victim itu kan korban. Kalau playing victim memainkan diri seakan-akan dia korban. Tapi kalau Pak Agustan ini ngomongnya flying victim, atau maksudnya itu korbannya diterbangkan, menerbangkan korban. Ya, Luis ini apa ya? Nggak ngerti logat ya. Logat coba kita putar lagi ya. Ini hanya masalah apa, guys? Maksudnya itu playing victim gitu, ya kan? Bukan flying victim. Flying victim. Flying victim itu Nih, coba kita dengar dulu ya. Kalau kami tidak menyampaikan itu, bagaimana pertanggungjawaban kami sebagai seorang muslim? Itu bagaimana bumi, mungkin gitu ya. Tapi jelas ya bahwa Tolong guys ya. Ini hanya Justru masalah kami pengucapan ini saja gitu. Bukan suatu masalah besar. lanjutkan tonton part dari video ini ya, karena ada beberapa statementnya yang memang saya harus komentari. Tapi sesungguhnya apa yang saya sampaikan ini tidak ujuk-ujuk ya, karena justru kami ini mengalami flying victim gitu loh, Mas Didit. Nah, mungkin ya ini salah sebut ini flying victim gitu, flying gitu kan. Ya itu hal biasa sebenarnya guys, itu kan sebenarnya gimana apa ya, kesleo lidah itu biasa gitu, ya kan? Itu bukan suatu hal yang fatal, ya. Yang penting yang dimasukkan adalah flying victim gitu, ya kan? Misalnya ya ibaratnya orang kesleo lidah itu bukan suatu masalah gitu, kecuali kalau misalnya dia nggak ngerti ya, dia nyebut flying victim atau playing victim, tapi rupanya bukan itu. Tapi poinnya tuh yang penting guys gitu. Itu berpura-pura playing victim itu adalah berpura-pura sebagai korban gitu. Itu poin yang penting. Ya. Kalau kami tidak menyampaikan itu, Maksudnya itu Goldian itu. Nah sekarang dia ngerti maksudnya playing victim itu seperti apa. Kalau Pak Agus, Nah, itu yang penting poin maksudnya itu bukan. tapi dia nggak ngerti nyebutin mem. ya. Dia bilang flying victim. Victim itu kan korban. Kalau playing victim memainkan diri seakan-akan dia korban. Tapi kalau Pak Agustan ini ngomongnya flying victim, atau maksudnya itu korbannya diterbangkan, menerbangkan korban, atau korban penerbangan. Nggak ngerti juga saya. Flying victim guys. Nah, ini sedikit koreksi supaya teman-teman nggak salah istilah. Sebenarnya bukan flying victim, tetapi playing victim. Karena ini adalah dua hal yang berbeda. Iya, orang ngerti. Lanjut aja Luis ya. Itu nggak penting loh. Jadi bahas poinnya itu penting sebenarnya. Ini apa dibahas flying victim atau playing victim kan? Orang penting tahu maksudnya itu apa gitu loh. Karena kalau Anda mengatakan flying victim ya saya pikir Anda sebagai korban lagi terbang, tak naik layar. Sama kayak misalnya yang parah itu ya perlu diketahui adalah misalnya kata Lord itu diartikan sebagai Tuhan. Itu baru parah guys ya. Kata Lord itu kok bisa jadi Tuhan gitu kan? Lord itu Tuhan jelas, Lord Tuhan. Yang Tuhan itu God. Ini jelas-jelas bedanya. Nah, mereka mengartikan Lord sebagai Tuhan. Jadi mereka kadang-kadang mengartikan sebagai Tuhan. Ya kitab Perjanjian Lama itu artikan sebagai Tuhan. Yang baru Tuhan. Itu yang kacau. Itu yang perlu Luis pikirkan gitu. Bukan ini flying victim kan intinya sama. Ya memang salah flying victim, ya benar flying victim. Tapi kan tidak mengurangi maknanya guys. Ngerti ya? Paham ya? Misalnya kalau orang ngomong God dengan God misalnya kan, it's okay. Artinya tetap Tuhan gitu. Ya kan? Kecuali kalau Anda ganti dari Lord. Itu aneh kalau artinya Tuhan. Karena Lord artinya Tuhan. Itu yang harus dikoreksi sebenarnya. Layang kah? Entah naik helikopter lah, nggak ngerti sampai situ. Kita lanjut lagi ya. ya karena sekali lagi sebetulnya yang korban itu kami.
Gitu loh Mas Didit, yang korban itu kami. Ya kan? Sejak pengangkatan Yesus, ya kurang lebih 1700-an tahun yang lalu lah kurang lebihnya sebagai Tuhan. Amanat agung ini kan begitu berjalan dengan luar biasa. Makanya sekali lagi dengan adanya daurah-daurah cara kristologi dan islamologi, apologetika, dogmatika, critical text, apapun lah namanya, sebetulnya itu ada hubungan kental dengan apa yang dikatakan oleh Bible. Jadikanlah semua bangsa muridku, hendaklah engkau menjadi saksiku mulai dari Yerusalem dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Sekali lagi, kalau kita mau melihat konteks ini, ya, Abang Didit yang tampan, yang baik hati, seharusnya ini nggak tahu ya, apakah antum, apakah Anda menyadari atau tidak. Kalau saya dulu seperti Anda, saya tidak menyadari itu kebenaran. Padahal ini sebuah pelanggaran besar.